Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Pojok Inspirasi. Ya, mohon maaf ya baru bisa upload. Udah lama nggak upload konten ya. Oke, skip cerita ya teman-teman ya. Jadi kemarin aku baru punya pengalaman ya belanja di AliExpress gitu. Ternyata sangat mudah sekali. Maka dari itu saya punya keinginan untuk share sama teman-teman gitu ya. Jadi AliExpress ini aku beli barangnya di Cina dan sampai ke sini ternyata sangat mudah banget gitu. Kalau dulu aku berpikir bahwa kalau kita belanja di luar itu ribet perpajakan, bea cukai dan lain sebagainya. Ternyata di AliExpress sangat mudah sekali gitu ya teman-teman ya. Ini di sini langsung aja aku contohin ya teman-teman ya. Ini AliExpress ya. Websitenya ini aliexpress.com gitu ya. Di tampilan pertama kalau kita masuk ke websitenya bakal seperti ini. Langsung udah ada, belum juga login gitu ya, udah ada tawaran diskon-diskon seperti ini. Kita coba klik aja dulu jadinya gimana. Nah, dia minta login ya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya akun ya biasa registernya standar aja ya teman-teman ya. Registernya standar aja. Nanti setelah register kita dapat kupon. Di sini aku nggak ngasih contoh cara registernya teman-teman ya, karena register ini pasti teman-teman pun udah sering lah, standar banget kok, mudah gitu ya. Langsung sign in aja ya teman-teman ya. Terus password. Oke, kita langsung ambil contoh ya teman-teman. Kita refresh dulu. Kita ambil contoh, misalnya teman-teman mau beli speaker ini ya. Ini kebetulan saya lagi nyari speaker ini karena di Indonesia yang seri ini tidak ada, jadi saya harus cari di luar gitu. Sekalian coba-coba belanja di AliExpress. Di sini harganya 243.100 sekian, dapat 2 piece ini ya. 2 piece ini. Di sini banyak banget penawaran-penawaran diskon, kupon dan lain sebagainya ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya udah set di Indonesia ya. Dan di sini bisa free shipping to Indonesia pakai AliExpress standard shipping. Coba, luar biasa kan. Estimate delivery-nya 20 sampai 35 hari ya, 2 mingguan lebih, 2 sampai 3 minggu deh teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba buy now karena saya tadi ini akunnya sudah bikin. Dan coba buy now, klik one coupon collected automatic ya, langsung nggak dapat kupon ya teman-teman. Oke, di sini ada karena saya tadi udah bikin akun, di sini pun udah ada alamatnya ya teman-teman, nih udah ada alamatnya, sudah otomatis. Kalau misalnya kita mau ganti alamat, tinggal di sini aja add new address gitu ya, atau select another address yang sudah kita simpan. Terus untuk paymentnya sendiri, di sini saya pakai Doku ya, karena menurut saya paling mudah lah. Kalau teman-teman nggak mau pakai Doku, di sini juga ada berbagai pilihan ya. Bisa bisa pakai kredit card gitu ya. Terus bisa di Alfamart, Indomart gitu ya. Nah, tapi saya milih di Doku aja karena kebetulan saya punya akun Doku ya. Kita pakai Doku. Kalau kita confirm, bayarnya pakai Doku. Terus ini kita cek lagi ya. Ordernya adalah ini ya, AIMA full range speaker 4 ohm 20 watt. Kita pakai yang standar free shipping supaya gratis ya teman-teman ya. Ini kita lihat pilihannya ada apa ya. Ini yang lebih cepat lagi, 9 sampai ya seminggu lebih gitu ya. Tapi 327.000 biayanya nih. Tapi saya milih yang ini aja karena lebih murah ya. Oke, habis itu ya udah, kalau kita punya promo code kita pilih di sini. Tapi kalau nggak punya ya udah, langsung aja place order gitu ya teman-teman ya. Place order. Oke, nah ini tinggal lanjut ke pembayaran ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kita harus bayar 228.000 sekian. Sampai di sini jadi teman-teman tinggal login ke Doku ID-nya, atau misalnya kalau mau pakai di handphone ya tinggal lihat di sini gitu ya.
Oke, kita coba login dulu ya. Oke, kita login. Nah, ini dia. Ini apa ya, kita tinggal klik ya teman-teman, karena saldonya cuma 33.000, mau bayar ini ya nggak bisa. Jadi sebenarnya tinggal masukin dokupinnya, proses pembayaran selesai deh ya. Oke, kita anggap udah selesai ya teman-teman ya. Ini udah selesai. Terus kita lihat, saya sebetulnya udah order itu teman-teman ya. Ini kita tracking ordernya kita gitu ya. Nah, ini yang kita barusan tadi ini apa namanya? Kita tadi barusan coba-coba ya, masih status ordernya masih menunggu pembayaran. Ini yang sudah terkirim. Jadi saya beli dua paket barang gitu ya di toko yang berbeda. Di sini di store name-nya di toko Aima Technology Store, yang satunya di Aima Audio Store gitu ya. Nah, ini apa namanya? Statusnya bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini track order, di sini juga track order, kan ini belum dibayar jadi belum. Kita lihat satu-satu ya. Oke teman-teman, jadi untuk lacak pengirimannya ya bisa ada berbagai macam cara ya. Bisa kita lihat dari AliExpress-nya ya. Misalnya di sini lacak pengiriman. Oke ya. Ini bisa lihat dari sini ya. Nah, ini bisa dari sini ya. Ini originalnya dari versinya AliExpress. Bisa juga kita copy ini nomor resinya ya teman-teman ya, kita salin. Bisa juga kita di IMS Indonesia ini gitu ya. Nah, ini kita lihat, kita masukkan di sini nomornya, nomor resinya. Kita masukkan security kodenya. Oke, kita start aja. Nah, ini juga ini ya, kita bisa lihat di sini ya. Di sini trackingnya mulai tertracking waktu barangnya sudah di Singapura ya, tanggal 22. Kita lihat di sini tanggal 22 itu prosesnya di sini ya, objek diarahkan ini ya teman-teman ya, 22 berarti ini udah di Singapura, ini tiba di pusat sortir, ini udah di Indonesia, ini masih di Singapura. Jadi intinya tanggal 19 di Cina, tanggal 22 di Singapura, baru masuk ke Indonesia di tanggal 26. Ini kita tracking lewat IMS Pos Indonesia. Ini juga di sini kelihatan ya teman-teman ya, biaya-biayanya ya. Jadi di sini sebenarnya pajaknya adalah 22.000 ya. Jadi ini pajak yang dibayarkan oleh perusahaan rekanan AliExpress, yaitu PT Pos Indonesia. Ini nomor e-billingnya sudah diselesaikan semua. Lanjut kirim sampai di tempat saya gitu ya. Nah, di tempat saya ini bayarnya jadi 31.000, atau 10.000-nya itu fee-nya punya apa? Pos Indonesia kayaknya. Jadi totalnya 31.000. 31 atau 32.000 gitu tadi saya lupa. Atau kita bisa juga lihat di sini ya teman-teman ya, di beacukai.co.id/barang kiriman. Sama caranya, masukin nomor resinya, masukin security kodenya. Oke, ini udah keluar datanya ya. Terus kita lihat detailnya aja langsung. Nah, ini detail pajak sama historical statusnya ya. Ini secara dokumen pajaknya ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini dari tanggal 31 ini masuk ke bea cukainya ya. Terus pajaknya juga sama ya tadi ya, dengan di Pos Indonesia sama 22.000. Oke teman-teman. Jadi kalau dilihat ya, ini terkirim di tanggal 2 bulan 9 ya, 2 September ya. Sedangkan mulai dikirim dari Cina itu tanggal 19 bulan 8. Jadi durasinya itu adalah sekitaran 14-15 hari sampai ya teman-teman ya, dari mulainya. Berarti ini sangat cepat sekali dengan standar
shipping dari AliExpress, karena itu benar-benar free shipping, jadi kita tidak dikenakan biaya ya teman-teman. Padahal 2 minggu itu 14 hari itu saya kirim ke Kalimantan Tengah gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang di daerah Jawa mungkin bisa lebih cepat lagi gitu, mungkin cuma 12 hari gitu ya, bisa jadi gitu ya. Jadi estimasinya tuh 2 mingguan lah, 2 minggu sampai 3 minggu teman-teman. Ini, nah untuk pajaknya berapa gitu. Nah pajaknya itu ya teman-teman, kalau kita lihat di sini apa namanya? Saya ngelihat dari klikpajak.id ya. Jadi kalau teman-teman itu belanja di atas 3 US dollar itu baru dikenakan pajak ya. Tapi kalau di bawah 3 dolar itu tidak dikenakan pajak. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada contoh-contohnya ya. Kalau nilai impor kurang dari 3 dolar, perkiriman setara atau beli di Cina 43 ribuan, nggak tahu beli apa gitu. Bebas biaya masuk tapi dikenakan PPN 10% ya teman-teman ya. Nah, terus kalau nilai impornya lebih dari 3 US dollar sampai 1.500 US dollar, perkiriman dikenakan biaya masuk 7,5% dan PPN-nya 10%. Jadi totalnya sekitar 17,5% gitu ya. Tapi kalau nilai impornya lebih dari 1.500 US dollar, ini mungkin agak sedikit lebih repot ya, dikenakan biaya masuk, PPN dan PDRI gitu. Jadi pemberitahuan impor barang gitu ya. Oke, untuk di case yang saya, karena saya masuk di sini, jadi pajaknya sekitar 7,5% ya, dan PPN 10% ya, jadi totalnya 17,5%. Dengan barang seharga 245.000, saya kena pajaknya adalah 31.000 teman-teman. 31.000 dan tidak ada ongkos kirim ya, tadi free shipping, sampainya sekitar 14 hari, 14 sampai 15 hari itu sampainya ke Kalimantan. Kalau di daerah Jawa mungkin lebih cepat lagi gitu ya. Nah, sekarang di manakah barangnya, sudah sampai atau belum? Wait, saya akan ke kamera handphone dulu ya. Oke, teman-teman, ini pembuktiannya ya. Ini barangnya sudah sampai ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini nih. AliExpress ya, AliExpress. Terus ini ya. Ini dikirim originnya dari Cina ya teman-teman ya. Terus teman-teman bisa lihat ini ininya ya, nomor resinya ya. Ini nomor resi yang di sini. Ini teman-teman bisa bandingin ya. Nih nomor resinya sama ya. Saya bacakan LP 208 550 145 SG. Oke, kita unboxing aja, unboxingnya barbar aja teman-teman ya. Ini pembuktian saja. Oke, ini barangnya. Kita lihat sama nggak dengan yang di ini ya. Oke. Oke, sama persis ya teman-teman ya. Tuh. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Intinya di video ini saya cuma mau ngasih info pengalaman saya belanja di AliExpress ya.
Oke, jangan lupa setelah barang diterima dengan baik kita konfirmasi barang diterima ya, biar dana cair ke seller. Oke, ini statusnya the seller has shipped your order. Oke, select all. Oke, tinggal kita konfirmasi aja bahwa diterima dengan baik ya. Oke, kita baca dulu. Oke, tinggal kita konfirmasi ya. Oke, ini selesai ya teman-teman. Proses dari awal sampai akhirnya udah selesai. Ya tinggal kita kasih rating seperti biasa, kita kasih bintang 5 aja ya. Karena cukup puas dengan pelayanan tokonya gitu. Ya, komen singkat lah. Komen singkat aja. Oke, kita kasih bintang 5 semuanya. Dan oke, kita kirim feedbacknya. Oke teman-teman, ini komplit ya, ibaratnya tutorial dari awal sampai akhir, juga ada testimoni barang sudah diterimanya gitu. Intinya saya ingin memberitahu teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu untuk beli barang dari luar ya. Mudah-mudahan dari video ini bisa menginspirasi teman-teman gitu ya, dan mendapatkan info lah yang dibutuhkan. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.